مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي وعليه وجميع سادات علي وعليه وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسر لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في الحميد، يا من هو في مجه متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Solih Sakola, dan seluruh para imam, para hadirin wa hadirat yang hadir. Ini berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini ruknun min arkanis sholah, masuk daripada rukun sholat, sehingga kita wajib memperhatikan bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan lalu, di dalam suratul Fatihah ada 7 huruf hijaiyah yang tidak masuk di dalam suratul Fatihah. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Bahjatul Wasail, dan juga Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kedua ulama besar ini menjelaskan rahasia daripada 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Disebutkan huruf pertama yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah adalah Fa. Fa ini mengandung arti subur. Subur artinya binasa, celaka, kehancuran. Orang yang merutinkan membaca suratul Fatihah, maka surat Fatihah akan menjaga dia dari kebinasaan dan kehancuran. Sehingga huruf Fa ini tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Syekh Abdul Baqi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran, beliau menyimpulkan kata subur di dalam Al-Quran Allah menyebutnya sebanyak 4 kali yang bermakna binasa, hancur, celaka. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Furqan, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa. Mereka apabila dilemparkan di dalam neraka pada satu tempat yang sempit, makanan dayyiqa,
Kemudian dilanjutkan firman tersebut, muqarranin, dalam keadaan terbelenggu. Muqarranin. Da'au hunalika thubura. Di dalam neraka mereka mengharapkan kehancuran. Allah sebutkan thubura. Mereka mengharapkan kehancuran. Ini kata pertama thubura dalam Al-Quran, satu kali. Seluruhnya ada empat kali. Di surat yang sama, suratul Furqan, juga Allah menyebutkan la tad'u atau la tad'au al-yawma thuburan wahidan wad'au thubura katsira. Penghuni neraka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, jangan kalian mengharapkan satu kebinasaan, thubura. Tapi ketika sudah masuk ke dalam neraka, kalian akan merasakan banyak kehancuran. Thubura katsira. Berarti sudah 3 kali disebut. Kemudian di surat Al-Insyiqaq, fasawfa yad'u thubura, 4 kali. Mereka nanti di dalam neraka, mereka berteriak, celakalah aku. Penghuni neraka dia berteriak, celakalah aku. Jadi kata thubura artinya kebinasaan, kehancuran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di dalam surat Fatihah tidak disebutkan kata thubura karena thubura mengandung arti yang tidak baik. Sedangkan surat Fatihah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kebinasaan. Malaikat Jibril pernah menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya khawatir umatmu ini akan ditimpa azab. Saya khawatir umatmu ini ketika melakukan kesalahan Allah akan turunkan azab. Tapi ketika telah turun suratul Fatihah, saya menjadi tenang. Karena surat ini sebagai perlindungan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di surat Al-Isra, Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, Fir'aun celaka. Wa inni la'adhunnuk ya Fir'aun mathbura. Saya menduga dirimu wahai Fir'aun celaka, mathbura. Jadi huruf tha tidak ada karena mengandung makna kebinasaan. Orang yang baca suratul Fatihah dia merutinkan membacanya, maka insya Allah dia dijauhkan dari kebinasaan dan kehancuran. Ini huruf pertama yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah, yaitu huruf tha. Huruf kedua, huruf jim. Huruf jim tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Jim memiliki arti jahannam. Jahannam, para ahli tafsir seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Durrul Manthur yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Mereka menyatakan jahannam itu ismu nar, satu nama neraka. Neraka ini bertingkat-tingkat. Nah, salah satu nama neraka namanya jahannam. Saking mengerikan neraka jahannam, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dibanding dengan neraka-neraka yang lain, paling banyak neraka jahannam yang disebut. 77 kali Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Kenapa begitu banyak disebut neraka jahannam? Karena ini neraka yang paling mengerikan dari semua neraka. Kita diajarkan doa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah, lindungilah kami dari api neraka. Salah satunya neraka jahannam. Di dalam surat Fatihah huruf jim tidak ada karena huruf jim memiliki makna jahannam, neraka jahannam.
Kita berharap dengan bacaan suratul Fatihah Allah melindungi kita dan menjauhkan kita dari neraka jahanam. Makanya huruf jim tidak dimasukkan di dalam suratul Fatihah. Beberapa golongan Allah sudah sebutkan tempatnya di dalam neraka jahanam. Beberapa golongan. Di antaranya orang yang melalaikan sholat, itu tempatnya di dalam neraka jahanam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wailun dalam terminologi bahasa, sebagian ulama tafsir mengatakan maknanya adalah celaka. Sebagian ulama tafsir menyatakan maknanya wadin fi jahannam, satu tempat, satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Nah, celakalah orang-orang yang sholat, yang melalaikan sholatnya. Di sini ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti, dia menunda-nunda waktu sholat hingga masuk ke waktu sholat yang lain. Itu sudah celaka. Di waktu zuhur dia kerjakan di waktu asar. Waktu asar dia gabung dengan waktu maghrib. Nah, itu firman Allah yang mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, itu orang yang menunda-nunda, alladzina. Sebutkan orang-orangnya sifat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata sahun di situ menunda-nunda waktu sholat hingga keluar di waktu sholat yang lain. Para ulama, Syekh Zainuddin Malebor mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau yang menunda-nunda sholat celaka, gimana yang tidak sholat? Dia tetap lakukan sholat, namun di luar ketetapan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat sudah ditetapkan waktunya, dia geser ke waktu sholat yang lain. Dia menunda-nunda hingga keluar dari waktu sholat yang sudah ditentukan, itu sudah dinyatakan celaka. Lantas bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Itu tempat neraka jahanam bagi orang-orang yang melalaikan sholat dan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian firman kedua, Allah nyatakan orang-orang lalai tempatnya di neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sebutkan di surat Al-A'raf, kami penuhi neraka jahanam. Allah sebut neraka jahanam, kami penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Golongan jin manusia yang penuh di dalam neraka jahanam siapa? Ditutup. Ghafilun, orang-orang yang lalai, tempatnya di neraka jahanam. Lalai terhadap aturan Allah, lalai terhadap agamanya, lalai terhadap kehidupan abadinya di akhirat. Yang ketiga, orang munafik, tempatnya di neraka jahanam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ila jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh orang munafik dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Jadi orang munafik tempatnya di neraka jahanam. Yang keempat, orang kafir. Orang-orang kafir dikatakan kullil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satuglabuna wa tuhsyaruna, mereka akan dikalahkan, kalian akan ditundukkan dan dikumpulkan ke mana? Neraka jahanam. Jadi huruf jim tidak terdapat dalam surat Fatihah karena mengandung makna jahannam, yaitu neraka jahanam. Nah, orang yang membaca suratul Fatihah maka insya Allah dia dijauhkan dari neraka jahanam. Huruf ketiga yang tidak terdapat di dalam surat Fatihah, huruf kha. Kha tidak ada dalam surat Fatihah.
Khauf memiliki arti al-khauf, takut. Orang yang membaca surat Fatihah, Allah akan jaga dirinya dari rasa takut di hari kiamat. Allah sebutkan sebanyak 124 kali di dalam Al-Quran kata khauf. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqfin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Khauf yang kedua, Allah sebutkan tidak ada rasa takut bagi para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi para aulia tidak punya rasa takut. Khauf yang ketiga itu selalu tergabung dengan kata lapar. Orang kalau ketika sudah lapar pasti muncul rasa takut. Makanya Allah gandengkan kata lapar dan takut di surat Al-Quraisy, surat Quraisy, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah memberikan makan kepada mereka dan memberikan rasa aman dari khauf, rasa takut. Karena banyaknya rasa takut yang dimiliki oleh manusia, sehingga rasa takut ini jumlahnya Allah sebut sebanyak 124 kali. Ada rasa takut yang terpuji, ada rasa takut yang tercela. Takut miskin itu tercela. Kenapa kita takuti sesuatu yang sudah Allah jamin? Tapi takut yang terpuji, takut kepada Allah. Makanya sifatnya para ulama disebut dengan kata yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi rasa takut kata Imam Ghazali itu substansi dari takwa yang pertama adalah khasyah wal haibah, rasa takut kepada Allah. Kalau khasyah itu takut akan azabnya Allah, atau takut berpisah dengan Allah, takut Allah jauh dengan hambanya. Rasa takut itu namanya khasyah. Adapun haibah, takut akan azabnya Allah, namanya haibah, rasa takut. Ini sudah 3 huruf. Huruf tha, huruf jim, huruf kha yang ketiga. Yang keempat, zai. Zai ini memiliki arti buah neraka, zakum. Nah, di surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syajarataz zakum, sesungguhnya ada pohon namanya pohon zakum. Allah sebutkan kurang lebih sebanyak 3 kali kata zakum di dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak 3 kali. Ulama tafsir ketika menafsirkan apa itu buah zakum atau pohon yang menumbuhkan buah yang bernama zakum, mereka sebutkan hiya syajaratun allati anbatahallahu, dia adalah sejenis pohon yang Allah tumbuhkan fi aslihi jahim, yang akarnya ada di neraka yang namanya neraka jahim. Neraka jahim nama neraka juga, tapi berbeda dengan neraka jahannam. Dia punya akar itu ada di neraka jahim. Di dalam surat Al-Waqi'ah juga disebutkan la'akiluna min syajari min zakum. Penghuni neraka pasti, pakai lam li taukid, lam penegasan. La'akiluna min syajarin min zakum. Penghuni neraka pasti mengkonsumsi pohon yang menghasilkan buah zakum. Nah, buah zakum itu adalah buah yang ada di dalam neraka yang diberikan bagi penghuni neraka mengkonsumsinya di dalam neraka. Orang yang membaca surat Fatihah akan dijauhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk dia tidak mengkonsumsi buah zakum. Yang kelima, syawi, dari kata syawi. Syawi itu dipanggang, dibakar dan dipanggang. Makanya sate kalau bahasa Arab al-lahmu mashwi. Sate bahasa Arab al-lahmu mashwi, daging panggang.
daging sate. Allah sebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Quran. 1 kali di surat Al-Kahfi, 1 kali disebut di surat Al-Kahfi. Yashwil wujuh, wajah mereka itu terbakar. In yastaghithu yughathu, in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Orang-orang ahli neraka minta minum, Allah kasih minum kepada mereka air kalmuhli, seperti besi yang mendidih, kemudian diberikan minum kepada mereka. Yashwih wujuh, ketika mereka minum air tersebut, wajah mereka terpanggang, wajah penghuni neraka terpanggang. Bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat beristirahat, itu neraka. Sudah 5 huruf. Yang keenam huruf fa. Huruf fa tidak terdapat di dalam suratul Fatihah karena memiliki arti al-firaq. Al-firaq artinya perpisahan. Orang-orang yang membaca suratul Fatihah, insya Allah nanti kalau di surga dia bertemu dengan orang-orang yang dia cintai di dunia, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan sahabat-sahabatnya yang soleh akan bertemu. Tidak ada kata perpisahan bagi orang-orang yang diberikan syafaat oleh suratul Fatihah. Al-kata al-firaq ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Pertama di surat Al-Kahfi, menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Waktu Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, dikasih syarat, kalau apapun yang saya lakukan, jangan kau bertanya, jangan kau protes. Ternyata Nabi Musa tidak lulus, karena selalu perbuatan Nabi Khidir diprotes oleh Nabi Musa. Keluarlah ucapan Nabi Khidir, qul hadza firaqi baini wa bainaka fasaunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nabi Khidir berkata, sampai di sini perpisahan kita, di antaraku dan di antaramu. Aku akan jelaskan kepadamu takwilan dari apa-apa yang kau tidak mampu bersabar padanya. Itu kata al-firaq disebutkan di surat Al-Kahfi. Kemudian disebutkan juga di surat Al-Qiyamah, yazunnuhu annahu al-firaq wa dhannahu annahu al-firaq wa dhanna annahu al-firaq. Dia menyangka, dia meyakini dia akan berpisah dengan dunia. Nah, orang yang mau meninggal diceritakan seperti itu. Al-firaq maknanya di situ meninggalkan dunia. Sudah 6 huruf. Nah, huruf yang terakhir, yang ke-7, yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah, zo. Makanya bukan wala zolin. Zo tidak terdapat di dalam surat Fatihah karena mengandung makna neraka, neraka Luz. Nama neraka, neraka Luz. Allah sebutkan nama neraka Luz 1 kali dalam Al-Quran. Neraka Luz. Innaha Luz. Sesungguhnya ada nama neraka, namanya neraka Luz. Di surat Al-Lail kalau tidak salah, fa'anzartukum naran talazza. Saya Nabi Muhammad memperingati kalian dengan satu neraka yang namanya neraka talazza. Talazza artinya api yang berkobar-kobar, api yang membakar. Di dalam tafsir disebutkan saking panasnya api Luz itu, ia membakar tubuh manusia hingga tembus sampai ke dalam hati. Tembus sampai ke dalam hati. Begitu panasnya neraka Luz. Nah, ini rahasia 7 huruf yang tidak terdapat di dalam suratul Fatihah. Karena 7 huruf ini mengandung makna yang membinasakan, makna yang tidak baik. Kecuali al-firaq ini, kalau ahli hakikat mengatakan perpisahan di dunia adalah sesuatu yang dinanti-nantikan.
Nabi Muhammad SAW diberikan dua pilihan, mau abadi di dunia atau mau bertemu dengan Allah. Beliau memilih Rafiqul A'la. Saya memilih Rafiqul A'la, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-firaq terjadi, perpisahan dengan dunia terjadi. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah terkecuali kita masuk ke dalam surga. Nah, cara untuk masuk ke dalam surga harus lewati yang namanya kematian. Innaka mayyitun, engkau akan menjadi mayat. Wa innahum mayyituna, dan mereka juga akan menjadi mayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, berjiwa pasti mencicipi rasanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya pasti dia menyusul kalian. Nah, ini suratul Fatihah yang dimana tidak terdapat 7 huruf hijaiyah di dalam suratul Fatihah. Syekh Nawawi mengatakan rahasia-rahasianya tadi. Syekh Nawawi Al-Bantini, Al-Imam Al-Ghazali, As-Said Muhammad Murtada Az-Zabidi juga menyebutkan dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, faslun fa in lam yuhsin al-Fatihata, siapa yang tidak bagus bacaan Fatihah, qara'a biqadriha min ghairiha. Ini ceritanya mu'allaf. Mu'allaf belum pernah dia belajar itu Al-Quran, cara membaca Al-Quran, dia masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, kewajiban sholat sudah harus dilaksanakan. Jadi kita lihat kondisi orang ini. Jangan langsung baru masuk Islam, kita paksakan seluruh kewajiban Islam itu dilaksanakan. Nanti kalau kau masuk Islam sholat 5 waktu ya, ini ada subuh, ada ini, keluar zakat, nanti Ramadan puasa, ini ada uang haji. Itu metodologi yang tidak diajarkan oleh Nabi. Orang yang masuk Islam itu Nabi ajarkan, diutus Muaz bin Zabal, wahai Muaz bin Zabal, basyiru, kasih kabar enak dulu ke mereka. Jangan membuat mereka nantinya merasa berat ketika masuk Islam. Makanya bertahap. Sholat belum bisa baca Fatihah, suruh mereka mengucapkan zikir-zikir yang waktunya selama membaca surat Al-Fatihah. Itu bagi mereka sah. Namun disuruh belajar, tetap disuruh belajar. Makanya di sini dikatakan jika dia tidak baik membaca surat Fatihah, qara'a biqadriha min ghairiha, bisa dia membaca surat-surat yang lain yang dia mampu membacanya. Kalaupun tidak bisa, fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an ata minal azkar, dia boleh mengganti dengan zikir. Zikir pasti bisa karena pendek. Subhanallah, kau baca subhanallah, taruhlah baca Fatihah itu waktunya berapa menit biasa Ustaz? Surat Fatihah detik, 40 detik lah. Nah, kita ganti dengan tasbih kepada mu'alaf ini, baca subhanallah 40 detik sama seperti baca suratul Fatihah. Nah, bagi mereka itu sah. Namun ada tuntutan, disuruh belajar baca surat Fatihah, ada usaha belajar dulu. Selama dia belajar masih belum bisa, ya dia gunakan itu zikir tasbih selama itu. Tapi belajarnya tetap dituntut. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi, dia boleh mengganti dengan tasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa nahwi hima atau yang sejenisnya biqadri ayatil fatihati, seukuran ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Kita mazhab Syafi'i 7 ayat termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat dari suratul Fatihah hilang, maka tidak sah bacaan suratul Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Maliki yang tidak dibaca sama sekali lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali dan Hanafi dibaca tapi tidak dijaharkan.
tidak dikeraskan suaranya. Mereka baca tetap, tapi tidak dijahar, di silent. Dan bacaan suratul Fatihah dia termasuk rukun kauli, rukun yang wajib dibaca. Jadi jangan di silent. Gak ada baca suratul Fatihah di dalam solat, di dalam hati itu tidak ada. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan, la tasihhu solatuhu, yang tidak membaca surat Fatihah dan seluruh rukun kauliyah, la tasihhu solatuhu. Di dalam kitab At-Tibyan, solatnya tidak sah. Walaupun solat zuhur, baca an yusmi'a nafsahu, paling minimal dirinya sendiri mendengar bacaannya. Orang yang baca suratul Fatihah paling benar 100%, yang dia baca surat Fatihah tidak keluar suaranya, itu paling benar. Karena tidak mungkin akan dia mengetahui mana salahnya. Jadi rukun kauliyah itu wajib dibaca, saudara-saudara sekalian. Mau sholat zuhur, sholat asar, harus dibaca, keluar suara, minimal kita mendengar sendiri bacaan tersebut. Itu pernyataan Imam Nawawi. Kita kan mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Mau tidak mau, buku-buku yang ada, orang tua kita yang ada dulu, semuanya otomatis sudah ikut mazhab Syafi'i. Kita ini mazhab Syafi'i turun-temurun. Jadi jangan sok-sok ganti-ganti. Ganti yang baru, sekolah di luar bawa mazhab yang baru, buat masalah di tengah-tengah masyarakat. Ibnu Battuta mengatakan, saya masuk ke Samudra Pasai di abad ke-7 Hijriah, saya melihat ulama-ulamanya bermazhab Syafi'i. Abad ke-7 Hijriah. Jadi rukun kauliyah harus dibaca. Rukun kauliyah itu kalau kita rinci bukan hanya surat Fatihah. Takbiratul ihram wajib dibaca. Tidak boleh di silent. Allahu Akbar. Yang kedua, suratul Fatihah wajib dibaca, baik imam ataupun makmum. Yang ketiga, tasyahud akhir beserta rangkaiannya, salawat kepada Nabi. Yang keempat, salam pertama wajib dilafadzkan, assalamualaikum. Ada salah satu yang kita tidak baca atau kita baca dalam hati, itu sebenarnya bukan baca namanya. Baca dalam hati itu bukan baca. Baca itu harus terdengar lafadznya, talaffuz. Para fuqaha mengatakan talaffuz bil hurufi, dia melafadzkan setiap huruf-huruf. Kanat qiraatuhu, Ibnu Zawjil Qayyim menggambarkan, inna qiraatahu kanat tartila, sesungguhnya bacaan Al-Qur'annya Nabi tartil, secara tartil, la hazan, tidak terlalu pelan, wala ajalatan, tidak terlalu buru-buru, bal qiraatan mufassaratan harfa, melainkan bacaan Al-Qur'annya Nabi, terlebih khusus dalam salat, itu setiap hurufnya sangat jelas lafaz yang disampaikan, dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak baca, tidak mungkin sahabat mengetahui riwayat. Kalau solat Nabi baca surat Fatihah, di solat zuhur, asar, sahabat mendengar. Solat zuhurnya Nabi, solat asarnya Nabi, kan solat sir. Tapi sahabat meriwayatkan di saat solat zuhur, solat asar, Nabi membaca surat Fatihah. Kalau Nabi baca dalam hati, tidak mungkin mereka riwayatkan. Mereka dengar, makanya bisa riwayatkan. Kalau solat maghrib, isya, subuh, jahar, jelas. Tapi kalau solat zuhur dan asar, sahabat yang menjadi makmum mendengar Nabi membaca surat Al-Fatihah. Berarti Nabi tidak membaca dalam hati, tapi Nabi melafadzkan bacaan tersebut, an yusmi'a nafsahu. Para fuqaha mengatakan seukuran dia mendengar sendiri bacaannya. Nah, jadi mulai sekarang kita yang ikut mazhab Syafi'i, wajib hukumnya kita baca rukun kauliyah mulai dari takbiratul ihram sampai salam.
Ini yang wajib-wajib. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir dengan seluruh rangkaiannya. Kemudian yang terakhir adalah assalam, itu mengucapkan salam. Fa in lam yuhsin syai'an minal adhkar wa dhaqal waqtu 'ani ta'allum waqafa bi qadril qiraah. Nah, ini orang belum tahu membaca Al-Qur'an. Jadi saking tidak tahunya baca Al-Qur'an, zikir juga susah dilafadzkan. Tapi pengen sholat. Maka Imam Nawawi mengatakan cukuplah dia berdiri selama baca surat Fatihah. Walaupun tidak baca apa-apa sah. Ceritanya mu'allaf, ceritanya orang yang tinggal jauh dari ulama, tidak ada guru yang mengajar. Nah, itu dikasih kemudahan seperti itu. Dengan syarat dikatakan di sini, dengan syarat dia harus belajar. Tetap dalam proses belajar. Tsumma yarqa'u wa tuzzihu salatuhu in lam yakun. Dia berdiri selama membaca surat Fatihah, kemudian dia ruku dan melakukan sujud dan seterusnya, maka solatnya dianggap sah. Solatnya dianggap sah. Wa ala kulli takdirin mata tamakkana min ta'allumi wajaba alaihi ta'allumul Fatihati. Jika memungkinkan dia untuk belajar, ketika orang ini baru masuk Islam, hal yang wajib dia pelajari pertama kali yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Amma idza kana yuhsinul Fatihata bil ajamiyati wa la yuhsinuha bil arabiyati fala yajuz lahu qira'atuha bil ajamiyati. Adapun jika dia membaca suratul Fatihah, dia tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab, tapi justru artinya dia hafal. Bahasa asing yang menerjemahkan suratul Fatihah dia hafal, tetap tidak boleh digunakan di dalam sholat. Ini kan pernah terjadi, sholat pakai terjemahan bahasa Indonesia suratul Fatihah atau bahasa-bahasa asing lainnya tidak diperkenankan dibaca di dalam sholat, kecuali doa. Doa itu diperbolehkan tapi tidak dilafadzkan. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, Imam Nawawi mengatakan di dalam sholat boleh kita menggunakan doa yang ada di luar sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kita gunakan. Bahkan beliau katakan di semua tempat boleh. Kita sudah baca ini surat-surat, kemudian ada waktu jeda, kita baca itu doa, boleh. Cuma kebiasaan para ulama di sujud. Dalam sujud, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan seorang hamba dia dekat dengan Allah. Dekat di sini bukan dekat tempat, bukan Allah ada di sajadah, bukan. Tapi dekatnya pangkat. Seorang hamba dekat dengan Allah di saat dia sujud. Fa'akthirud du'a fihi. Nabi katakan perbanyaklah doa di dalam sujud. Ini hadis. Doa apapun boleh kita panjatkan di dalam sujud tersebut, baik berupa bahasa Arab ataupun bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Akan tetapi disyaratkan wajib kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka tidak boleh dilafadzkan. Sepakat, hanya ada sedikit ulama yang mengatakan boleh, tapi mayoritas mengatakan batal sholat kita. Kalau kita doa di dalam sholat menggunakan bahasa asing, berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kita lafadzkan boleh di dalam sholat. Kenapa diwajibkan harus menggunakan bahasa Arab? Alasannya dua. Yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyah. Ini Allah tegaskan, kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi Allah menyatakan firman-Nya bahwa Al-Quran kalamullah itu menggunakan bahasa Arab.
Maka wajib di dalam solat kita menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ittiba'un nabi. Kita ikuti Rasulullah, Nabi menggunakan bahasa tersebut di dalam solatnya. Kalau kita mengganti dengan bahasa yang lain dan kita lafadzkan, bahkan hadis qudsi dari Allah, hadis Nabi dari Allah, kita tidak membaca Al-Quran tapi mengganti dengan hadis qudsi, mengganti dengan hadis Nabi, itu tidak sah. Apalagi bahasa-bahasa yang lain. Ini hadis wahyu, hadis qudsi wahyu, hadis Nabi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Namun aturannya tetap harus membaca Al-Quran. Kecuali doa boleh kita gunakan. Doa dari hadis Nabi kita gunakan dalam solat boleh. Tapi kalau kita gunakan sebagai bacaan di dalam solat, kemudian Al-Quran tidak kita baca, kita beranggapan bisa diganti dengan hadis atau hadis qudsi. Ulama para fuqaha sepakat bahwa hal itu tidak mencukupi dan tidak dianggap sah. Nah, ini perlu kita pahami. Insyaallah kita lanjut lagi masih membahas tentang suratul Fatihah di pertemuan berikutnya. Ini Imam Nawawi membahas secara rinci. Ya, ini sebagai gambaran, kitab Al-Azkar ini salah satu kitab yang sangat baik untuk dibaca. Sampai para ulama mengatakan bi'dar wastari al-azkar, jual rumah untuk beli kitab azkar. Beli jual rumah, beli kitab Al-Azkar. Karena dibahas secara sistematis urutan mulai dari kita niat takbiratul ihram sampai kita salam. Kemudian juga ada pembahasan tentang etika dan akhlak dan kumpulan-kumpulan zikir-zikir dan doa-doa yang marfu bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.